Sudah belajar pinter-pinter, nggak bisa ngembangkan. Nggak bisa ngembangkan. Negara tidak memberikan fasilitas untuk mereka. Seorang profesor, ahli di bidang sains dan teknologi, gajinya cuma 3 juta. Bisa apa dia? Dengan 3 juta itu. Habibie kemarin nangis. Karena 30.000 anak Indonesia yang sudah lulus pendidikan tinggi, mereka pergi ke luar negeri mencari nafkah di tempat lain. Karena Indonesia tidak bisa menampung mereka. Tidak perlu pesantren-pesantren dimasukkan ke teknologi yang tinggi semuanya, tidak perlu. Tetapi yang perlu bagaimana menampung orang-orang yang mempunyai kemampuan teknologi itu, mereka mempunyai jiwa Islam. Kalau saja 40% orang-orang Islam yang pintar itu di Eropa dan Amerika, mereka mempunyai jiwa Islam untuk memperjuangkan Islam, akan terjadi perubahan yang tidak bisa kita perkirakan. Tetapi mereka kebanyakan untuk cari hidup. Itu hasil penelitian Dr. Abdul Al-Marsi. Mereka hanya sebatas cari hidup, cari aman, cari untuk mengembangkan ilmunya, bukan untuk Islam. Apa yang terjadi dengan Dr. Afia, seorang ahli biologi dari Pakistan? Kalau mau mengembangkan tentang ilmu biologi, beliau ahlinya. Tetapi apa yang terjadi? Dia diculik, dia disiksa, dia diperkosa setiap hari di Bagram sana oleh Amerika dan tentaranya itu. Kejam betul mereka. 3.000 orang pinter, bukan orang pinter di dukun ya. Orang ahli sains dan teknologi di Irak. Itu ratusan yang mereka dibunuhin supaya mereka tidak mengembangkan teknologi yang mereka miliki. Begitulah keadaannya. Jadi ilmuwan di kita itu banyak, tetapi dari mereka banyak yang tidak sadar untuk perjuangan Islam. Itu yang harus kita sadarkan kepada mereka. Dan itu adalah masalah akidah. Kalau mereka benar akidahnya, mereka akan gunakan pengetahuannya untuk membela akidahnya. Jadi masalah akidah. Coba lihat bagaimana lemahnya penentuan pemerintah Indonesia untuk membubarkan Ahmadiyah. Takut karena tekanan luar negeri. Jelas Ahmadiyah itu kelompok yang merusak akidah. Tapi kenapa kemudian pemerintah tidak lagi? Padahal pakem itu adalah alat pemerintah untuk menentukan suatu aliran itu sesat perlu dibubarkan atau tidak. Pakem telah menetapkan itu sesat, menyesatkan dan harus dibubarkan. Tetapi pemerintah tidak bisa mengambil keputusan itu. Kenapa? Takut tekanan dari luar negeri. Nanti HAM macam-macam. Ini masalahnya. Kenapa itu? Karena akidahnya bobrok. Ini masalah akidah. Kemudian masalah Taifah Mansurah dan Ahli Sunnah. Sekalian, dalam hadis yang sahih yang dibawakan dalam kitab ini juga, di buku ini juga, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa Rasulullah mengatakan, Inna Allah zawwalil ard au zuyalil ard faraitu masyariqal ardi wa magharibaha. Allah telah melipatkan bumi bagiku sampai aku ditunjukkan antara barat dan timur, dan kekuasaan umatku akan mencapai semua itu. Kemudian dalam hadis yang panjang itu Rasulullah mengatakan, inni akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Yang paling aku takutkan kepada umatku pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Wilayah Arab sekarang bukan wilayah bangsa Arabnya, tetapi pemimpin-pemimpin Arab yang bobrok itu. Seperti Husni Mubarak itu. Husni Mubarak itu ada penjahat besar, anti-Islam. Berapa banyak para dai, para ulama yang dipenjarakan oleh dia. Dan kemudian tidak heran kemudian dia menutup pintu ke arah jalur Gaza itu. Kenapa? Mereka takut mujahidin dari Mesir akan ramai masuk ke situ. Dan saudara sekalian, pada waktu tahun 67 terjadi peperangan antara Yahudi dengan Mesir. Yang paling di depan berjuang melawan Yahudi siapa? Bukan tentara-tentara Mesir, kaum mujahidin. Karena tentara Mesir, mereka hanya mencari duit, mereka cari pangkat, mereka hanya cari hidup. Tetapi mujahidin mereka cari mati. Berbeda. Itu yang ditakutkan oleh para Yahudi itu. Karenanya saudara sekalian, ketika bom meledak, tentara-tentara Mesir itu lari mereka, takut mati. Tapi kalau mujahidin tidak seperti itu. Nah, karenanya saudara sekalian, permasalahan umat ini sekarang ada pada pemimpin-pemimpin yang mudillin, yang menyesatkan itu. Mudah-mudahan Allah ganti mereka dengan lebih baik. Barakallahu fikum.